Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman dengan NIM 170254243005. Di sini saya akan memberi jawaban dari 5 soal dari mata kuliah Fisiologi Nutrisi. Soal pertama, bagaimana proses fermentasi dapat meningkatkan nutrisi bahan baku pakan, dan jika ditambahkan ke komposisi pakan, apakah dapat memberi pengaruh penambahan enzim atau bakteri yang terdampak pada pertumbuhan? Kita langsung aja dengan jawaban. Fermentasi merupakan suatu proses yang terjadi melalui kerja mikroorganisme atau enzim, yaitu mengubah bahan-bahan organik kompleks seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Pada dasarnya, fermentasi dapat mengaktifkan pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga membentuk produk yang berbeda dengan bahan bakunya. Menurut Winarno dan Vardias 1980. Hasil fermentasi diantaranya akan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi, yaitu mengubah makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang sulit dicerna menjadi mudah dicerna, sehingga menghasilkan aroma serta flavor yang khas. Selanjutnya, soal nomor 2, cari apakah ikan bisa mengalami obesitas dan penyerapan nutrisi terlalu tinggi. Jawabannya, obesitas atau tingginya persentase lemak di dalam tubuh diakibatkan oleh adanya kelebihan energi yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga nutrisi disimpan menjadi lemak pada tubuh. Nutrisi yang mudah dipecah menjadi lemak tubuh adalah karbohidrat sederhana dan lemak. Sedangkan pada ikan dan lemak dan karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan dibutuhkan jumlah yang tidak begitu besar, sehingga tidak akan terjadi penumpukan lemak atau obesitas. Tetapi berlebihan memberikan pakan itu mempunyai efek seperti contoh perut buncit pada ikan dikarenakan lambung terlalu penuh, sehingga ikan bisa mati, dan menurunkan kualitas air dikarenakan meningkatnya amonia pada perairan. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 soalnya, bagaimana pemuasaan dapat meningkatkan proses pencernaan yang berdampak pertumbuhan? Langsung saja jawabannya, yaitu kalau menurut Yuwono et al. 2005, ikan yang dipuasakan dapat mengalami peningkatan konsumsi pakan selama beberapa hari pada waktu diberi pakan kembali. Catacondi NY 2001 melaporkan bahwa puasa selama periode tertentu, yaitu selama 1, 2, atau 3 hari, kemudian diikuti dengan pemberian pakan kembali dan menyebabkan ikan mengalami hiperfagia, yaitu di mana nafsu makan ikan meningkat selama 2-3 hari, kemudian akan menurun kembali ke nafsu makan normal ikan. Pertumbuhan kompensatori atau pertumbuhan pengganti didefinisikan sebagai pertumbuhan lebih besar dari kondisi saat normal. Pemberian pakan kembali setelah mengalami masa pengurangan pakan atau pemuasaan.
Purbomartono et al. 2009. Niki et al. 2004 juga menambahkan pertumbuhan kompensatory merujuk pada kondisi pertumbuhan cepat yang mengikuti suatu penurunan pertumbuhan sebagai hasil pembatasan ketersediaan pakan atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Pembatasan pakan baik secara tunggal atau periodik mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan compensatory growth yang merupakan fase pencapaian pertumbuhan setelah ikan diberikan pakan kembali. Selanjutnya nomor 4. Dengan soal asam amino ada beberapa yaitu tuliskan lalu untuk pertumbuhan ikan pada stadia larva dan dewasa. Baik, jawabannya asam amino esensial ada valin, leucin, lisin, isoleucin, tryptophan, triosin, methionine, phenalanin, histidin, arginin, dan asam amino non esensial yaitu meliputi glisin, serin, alanin, tirosin, cysteine, prolin, cysteine, hidroksiprolin, asam glutamat, asam aspartat. Selanjutnya larva. Taurin merupakan salah satu asam amino bebas yang banyak dijumpai pada jaringan otak retina, hati, ginjal, dan otot ikan yang berperan sebagai neurotransmitter untuk sebagai pengaktif jaringan otak serta jaringan retina pada mata. Itu menurut TQC 2011. Glutamin berperan sebagai substrat. Beberapa aminotransferases yang terlibat dalam sintesis purin glukosamin, pyrimidin, dan asparagin. Lead al 2007, Watford 2008. Glutamin merupakan salah satu sumber energi dan berperan dalam biosintesis glukosa, gula amina, dan glutathione. Glutamina dapat memperbaiki struktur dan fungsi usus. Lin dan Exio 2006. Dewasa pada dasarnya ikan membutuhkan asam amino esensial dikarenakan asam amino esensial tidak diproduksi oleh tubuh, melainkan persentase asam amino dibutuhkan paling tinggi pada ikan gurame adalah lisin. Selanjutnya, lisin merupakan asam amino esensial di mana dapat mengoptimalkan pemanfaatan asam amino lainnya sehingga jumlah protein yang termanfaatkan untuk pertumbuhan dapat meningkatkan. Alam et al. 2005. Kekurangan lisin dapat menyebabkan pengikisan sirip pada kematian ikan. Selanjutnya, soal nomor 5, yaitu unsur nutrisi apa yang sangat dibutuhkan kepiting pada saat pertumbuhan atau molting. Langsung aja ke jawaban, yaitu untuk mengkronutrisi dibutuhkan protein dan karbohidrat menurut Anom 2006. Krustasea memerlukan karbohidrat yaitu dalam jumlah yang banyak untuk pembakaran dalam proses metabolisme, juga diperlukan dalam sintesis chitin dalam kulit keras, dan karbohidrat dibongkar dari tempat penyimpanannya karena dibutuhkan untuk sintesis protein. Sedangkan untuk
keferi cangkang, maka dibutuhkan kalsium. Dikarenakan kalsium ini mampu mengeraskan cangkang kepiting setelah pada masa molting. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari 5 soal dan jawabannya. Sekian, terima kasih.